Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakreza Senggopur dari Universitas Islam Riau, kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tenis lapangan yang baru dikirim. Permainan tenis dan sejarahnya. Tenis adalah suatu permainan yang menggunakan bola dan raket dan dimainkan di atas lapangan persegi panjang yang memiliki permukaan datar atau rata. Bola adalah alat yang akan dipukuli atau dimainkan, sedangkan raket adalah alat yang digunakan untuk memukul bola. Lapangan seluas kurang lebih 260,7569 meter tersebut dibagi dua bagian, sama besar dengan menggunakan net atau jaring sebagai pembatas. Pemain yang akan bermain atau bertanding berdiri saling berhadapan pada daerah masing-masing. Daerah tempat ia berdiri merupakan daerahnya, sementara daerah di seberang net adalah daerah lawan. Ide permainannya adalah mematikan bola di daerah lawan dan berusaha untuk mempertahankan bola agar tidak mati di daerah sendiri dengan cara selalu berusaha memukul bola ke daerah lawan. Permainan diawali dengan sebuah pukulan yang biasa disebut dengan servis ke daerah lawan atau kotak servis oleh seorang pemain. Selanjutnya bahwa lawannya akan berusaha mengembalikan bola yang masuk ke daerahnya dengan cara memukul bola kembali ke daerah lawan, dan begitulah seterusnya. Saling memukul terus dilakukan sampai bola dinyatakan mati. Bola dinyatakan mati apabila pukulan salah satu pemain keluar lapangan lawan atau tidak melewati net sehingga jatuh di daerah permainan sendiri. Poin atau angka akan didapatkan setelah bola berhasil dimatikan di daerah lawan, atau dengan kata lain lawan tidak dapat mengembalikan bola. Pemenang dalam satu pertandingan adalah pemain yang berhasil memukul bola masuk ke daerah lawannya paling akhir sebelum wasit menyatakan permainan terakhir. Profil pemain tenis. Seorang pemain tenis yang baik adalah pemain yang mampu memenangkan pertandingan-pertandingan yang diikutinya. Pemain demikian disebut sebagai petenis berprestasi. Petenis berprestasi biasanya memiliki beberapa kemampuan seperti memukul, teknik-teknik memukul, mempunyai kualitas kondisi fisik yang baik, menguasai strategi dan taktik bertanding, dan memiliki kematangan mental. Faktor-faktor tersebut merupakan kemampuan yang mutlak dimiliki oleh seorang pemain tenis. Tanpa kemampuan tersebut sangat sulit seorang pemain tenis untuk berprestasi. Kemampuan yang dimaksud ialah: yang pertama, terampil memukul bola dalam bermain tenis; yang kedua, memiliki kondisi fisik yang baik; yang ketiga, menguasai taktik bermain tenis; yang keempat, memiliki kematangan mental dalam bertanding. Yang materi selanjutnya, terampil memukul dalam bermain tenis. Memiliki kemampuan dan keterampilan memukul merupakan dambaan setiap pemain tenis. Pemain yang terampil akan mampu memukul atau mengembalikan setiap bola yang masuk daerahnya untuk dikembalikan ke daerah lawan sesuai dengan keinginannya. Semakin terampil seorang pemain dalam memukul, maka akan semakin mudahlah ia mengarahkan dan mengatur setiap pukulannya. Dengan demikian, ia akan mampu menguasai atau mengendalikan permainan, dan pada akhirnya akan memudahkannya memperoleh poin demi poin untuk meraih kemenangan yang diinginkannya. Penguasaan keterampilan memukul dalam permainan tenis merupakan suatu keharusan karena hal ini adalah salah satu unsur penentu keberhasilan seorang pemain dalam usahanya memenangkan pertandingan yang dihadapinya. Materi selanjutnya yaitu memiliki kondisi fisik. Kemampuan fisik merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan seorang pemain dalam usahanya meraih kemenangan dalam pertandingan yang dihadapinya. Tanpa dukungan kondisi fisik yang baik, seorang pemain sulit untuk melakukan pukulan-pukulan dengan sempurna. Karena sebelum memukul, seorang pemain harus mengatur posisi tubuhnya sedemikian rupa agar dapat melakukan pukulan dengan tepat dan efektif. Pergerakan tubuh dalam usaha mengatur posisi pukul sangat tergantung pada bola yang dipukul lawan. Lawan yang pintar biasanya akan mengarahkan pukulannya ke arah yang sulit atau jauh dari jangkauan lawannya. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan seorang pemain dituntut untuk harus memiliki kemampuan fisik yang baik. Pemain yang memiliki kualitas kondisi fisik yang baik akan mampu mengejar atau menempatkan dirinya pada posisi yang tepat untuk memukul atau mengembalikan bola ke daerah lawan. Selanjutnya yaitu menguasai strategi dan taktik bermain. Penguasaan teknik dan kemampuan kondisi fisik saja belum akan menjamin seorang pemain untuk memenangkan pertandingan. Pemain akan memenangkan pertandingan apabila ia mampu mengatur permainannya dan dapat mengendalikan lawannya selama pertandingan. Ia akan mampu mengendalikan lawannya apabila ia dapat menerapkan strategi dan taktik dalam bermain dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan lawannya. Strategi dan taktik adalah cara yang diterapkan seorang pemain dalam rangka usahanya memenangkan pertandingan. Selanjutnya, sejarah permainan tenis. Tenis ternyata merupakan olahraga yang sudah sangat tua, terekam pada pahatan yang dibuat sekitar 1500 tahun sebelum Masehi di dinding sebuah kuil di Mesir, yang menunjukkan representasi dari permainan bola tenis dan dimainkan pada saat upacara keagamaan.
Permainan ini kemudian meluas ke seluruh daratan Eropa pada abad ke-8. Pada awal perkembangannya, tenis dimainkan dengan memakai tangan atau sebuah tongkat yang dipukulkan bergantian menggunakan sebuah bola dari kayu yang padat. Permainan ini kemudian berkembang lagi menjadi permainan bola dengan dipukulkan melintasi sebuah dinding penghalang karena pada saat itu dirasakan bahwa kontrol bola lebih terasa menggunakan tangan. Maka media yang berkembang pada waktu itu adalah dengan menggunakan sarung tangan kulit yang kemudian berevolusi kembali dengan menambahkan gagang. Inilah akal bakal lahirnya sebuah raket tenis. Bola pun berevolusi dari sebuah bola kayu padat menjadi bola dari kulit yang diisi oleh dedak kulit padi. Olahraga ini sangat berkembang di Prancis waktu itu. Pada abad 16 sampai 18 telah mulai banyak digandrungi terutama oleh kalangan raja-raja dan para bangsawan dengan nama jeu de paume atau olahraga kepalan tangan. Kata tenis sendiri dipercaya berasal dari pemain Prancis yang sering menyebut kata tennis yang artinya main. Pada saat akan memulai permainan dan hingga sekarang kata tersebut dipakai sebagai nama olahraga ini. Tenis kemudian berkembang hingga dataran Inggris dan juga menyebar ke Spanyol, Italia, Belanda, Swiss, dan Jerman. Namun, tenis mengalami kemunduran saat terjadinya revolusi Prancis dan berkuasanya Napoleon Bonaparte di Eropa. Pada abad ke-19, barulah tenis dimunculkan kembali oleh para bangsawan Inggris dengan membangun fasilitas-fasilitas country club atau lapangan tenis di rumahnya yang besar. Karena pada waktu itu tenis populer dimainkan di halaman rumput, maka terkenal dengan sebutan lawn tenis atau tenis lapangan rumput. Pada masa ini juga mulai muncul bola dari karet vulkanisir yang pada waktu itu dianggap dapat mengurangi rusaknya rumput di lapangan tanpa mengurangi elastisitas dari bola itu sendiri. Sebutan lawn tenis berasal dari seorang Inggris bernama Arthur Balfour sejak ditemukannya lawn tenis. Orang mulai bereksperimen dengan memainkannya di permukaan lain seperti clay court atau tanah liat dan hard court semen. Menggeliatnya permainan tenis ternyata mampu menggeser permainan croquet sebagai olahraga musim panas. Puncaknya terjadi pada tahun 1869 ketika salah satu klub croquet ternama di Inggris, All England Croquet Club, tidak berhasil menarik bahwa banyak peminat dan mencoba untuk memasukkan tenis sebagai olahraga lainnya. Hasilnya, klub ini sangat sukses menarik peminat, terutama pada permainan tenis tersebut hingga pada tahun 1877 mengganti namanya menjadi All England Croquet and Lawn Tennis Club. Sejarah ini berlanjut ketika lokasi klub yang bertempat di Wimbledon terjadi kenaikan sewa tanah yang memaksa klub untuk mendapatkan dana lebih dari biasanya. Oleh karena itu, klub mengadakan turnamen tenis pertama di Wimbledon dengan membentuk sebuah panitia untuk mengadakan pertandingan dan membuat peraturan yang baku dalam permainan ini. Turnamen tersebut diikuti oleh 20 peserta dengan penonton sekitar 200 orang dan ini merupakan cikal bakal turnamen Wimbledon yang merupakan salah satu turnamen Grand Slam tenis bergengsi di dunia. Melanjutkan posting pertama tentang sejarah tenis, kali ini ada cerita pasca lahirnya turnamen Wimbledon pertama tahun 1877. Tahun-tahun setelah Wimbledon berlangsung, tenis mulai merebak di seluruh Inggris dan mulai menyeberang Amerika. Turnamen-turnamen pun mulai banyak digelar di daerah-daerah dan bermuncullah pemain-pemain top lokal yang berkompetisi di daerahnya masing-masing. Bersamaan dengan ini adalah zaman revolusi industri yang memacu tenis menjadi sebuah industri olahraga baru. Pabrik-pabrik mulai memproduksi net, sepatu bola, dan raket tenis. Peraturan-peraturan pemain tenis pun berevolusi seiring dengan evolusi teknologi peralatan tenis dan pengalaman dan menjalankan turnamen-turnamen. Pada tahun 1881 dibentuklah Federasi Tenis Amerika, United States National Lawn Tennis Association atau sekarang United States Tennis Association, yang membuat standarisasi peraturan tenis yang baku di Amerika dan menjadi panitia pergelaran tenis akbar yang pertama di Amerika, yaitu US National Men's Single Championship atau sekarang US Open. Di Newport, Rhode Island, pertandingan internasional tahun pertama terselenggara tahun 1900 yang bernama Davis Cup dan masih dimainkan hingga saat ini. Tidak hanya di Inggris dan Amerika, tenis juga populer di Prancis dan menyelenggarakan turnamen pertamanya pada tahun 1891 yang dinamakan French Open. Ketika turnamen ini bersama dengan Australia Open yang bergabung terakhir 1905 menjadi turnamen yang paling akbar sedunia hingga saat ini dan diberi nama Grand Slam.
Dunia tenis profesional mulai muncul pada tahun 1926 ketika seorang promotor bernama C.C. Pyle mengadakan pertandingan eksibisi yang diikuti dengan pemain dari Amerika dan Prancis. Dengan penonton yang ditarik bayaran, saat itu mulai banyak pemain yang tak hanya berkompetisi tenis untuk mengejar ketenaran saja, tetapi juga mengejar bayaran yang cukup banyak. Olahraga tenis mulai mengalami kemunduran kembali ketika Perang Dunia II berkecamuk. Turnamen-turnamen akbar di 4 negara tersebut atau Grand Slam Red tidak dipertandingkan hingga tahun 1946 ketika perang telah berakhir. Pada saat pertandingan tenis mulai muncul kembali, pakaian yang dikenakan pemain pun mengalami evolusi. Yang sebelumnya pemain mengenakan pakaian putih-putih dengan celana yang panjang, ala bangsawan berganti dengan celana olahraga pendek yang lebih berkesan sporty. Generasi selanjutnya pasca perang semakin menjadikan tenis menjadi olahraga yang dinamis. Teknologi peralatan tenis pun berkembang dengan pesatnya, begitupun teknik permainan tenis. Hingga saat ini kita lihat betapa pesatnya kemajuan teknologi serta kualitas permainan yang semakin tinggi. Ini ditambah dengan kemajuan teknologi penyiaran media massa yang memulai debutnya dengan menyiarkan secara langsung dengan radio transistor pada tahun 1927 hingga secara langsung turnamen Wimbledon tahun 1968 yang disiarkan pertama kali dalam full color. Kapan olahraga tenis masuk ke Indonesia dan siapa yang membawanya tidak ada kepastian karena tidak ada bukti sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Besar kemungkinan orang Belanda lah yang memperkenalkan olahraga tenis di Indonesia. Walaupun tidak mustahil pula permainan tenis dibawa oleh pelaut-pelaut Inggris yang singgah di kota-kota besar Kepulauan Nusantara. Arsip sebagai perkumpulan milik Belanda yang pernah berdiri di negeri sudah hilang, sehingga susah untuk melacak dan yang mana di antara kedua perkiraan itu yang benar. Namun yang jelas, olahraga ini mulai dimainkan dan lebih dikenal di kalangan bangsawan, hartawan, dan kaum terpelajar. Di masa penjajahan Belanda, di masa itu hanya segelintir orang kaum pribumi yang punya kesempatan dan mampu mengayun raket tenis. Tenis banyak dimainkan oleh orang-orang Belanda dan Cina. Itu pun umumnya hanya ada di kota-kota besar di Indonesia. Jumlah pribumi penggemar tenis mulai meningkat pada tahun 1920-an. Seiring dengan banyaknya warga Indonesia yang memasuki sekolah-sekolah pada masa Belanda seperti Stovia, Red School, dan Nias, terutama yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya, olahraga ini muncul menyebar ke kalangan yang lebih luas. Tenis mulai dimainkan dan dipertandingkan dalam kegiatan berbagai organisasi pemuda di masa itu. Olahraga tenis mulai dijadikan sebagai salah satu alat untuk menghimpun massa, terutama oleh kaum nasionalis dan yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Budi Utomo 1908 makin membuat olahraga ini makin meluas di kalangan pribumi. Tercetusnya Sumpah Pemuda 1928 dengan semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa membuat masyarakat pribumi terutama pemuda-pemuda semakin berani dan mempunyai kesempatan untuk menghimpun pemuda dan sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk kegiatan olahraga wadah, organisasi pemuda yang disebut Indonesia Muda yang lahir pada tahun 1930. Membuat olahraga tenis makin berkembang di kalangan pemuda Indonesia. Latar belakang lahirnya Indonesia Muda jelas berangkat dari larangan bagi kegiatan politik yang diperlakukan kepada mereka. Mereka berkeyakinan hanya dengan menggerakkan aktivitas sosial masyarakat baru bisa dicapai persatuan seluruh rakyat menuju kemerdekaan. Di dalamnya juga termasuk kegiatan olahraga setiap pemuda yang sehat dan ingin sehat tentu mengemari olahraga yang di dalamnya sportivitas dan sifat kompetitif merupakan satu sisi dari mata uang dan pada gilirannya dapat mengembangkan patriotisme. Semangat cinta nusa dan bangsa ini nyatanya memang berkembang di kalangan olahragawan Indonesia, termasuk di antara para petenis pada semacam kejuaraan nasional yang diadakan oleh The Algemene Netherlands Lawn Tennis Bond atau ANIL TB di Malang, Jawa Timur akhir 1934. 3 kali pribumi mampu berjaya di partai tunggal putra dan 2 saudara Somadi dan Sambojo Horib maju babak final. Yang pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Sambojo. Yang lebih mengesankan adalah 2 partai berikutnya yang memperagakan keunggulan anak jajahan atas penjajahnya. Yang pertama, pasangan ganda putra Horib bersaudara yang menggilas pasangan Belanda, Brian dan Abendanon 6-3, 6-4 di final. Juara ganda campuran juga diraih keluarga Horib Sambojo dan Sulastri yang mendapat pasangan penjajah, Brian dan Cembek 6-4, 6-2, sekaligus mencetak gelar pemegang juara turnamen ANIL IB
3 kali beruntun 1932 sampai 1934. Diungkapkan pula tujuan praktis utama PLT adalah mengembangkan dan memajukan permainan lawan tenis di tanah air dan bagi bangsa sendiri. Dengan cara ini, lebih jauh diharapkan akan dicapai tali persaudaraan yang erat di antara segala perhimpunan dan pemain tenis bangsa Indonesia. PLT juga akan menyebarluaskan peraturan permainan, memberi bantuan dan keterangan dan bantuan dalam pembuatan lapangan tenis. Juga mengadakan dan mengatur serta menyumbang bagi terlaksananya pertandingan, di samping berusaha masyarakat permainan tenis itu sendiri. Gagasan pendirian PLT mendapat dukungan yang memadai, khususnya di kalangan yang berani mengambil risiko yang berhadapan dengan pemerintah kolonial, termasuk dari kalangan yang terpandang. Di Semarang saja, para simpatisan semacam itu tidak sedikit jumlahnya. Misalnya, Dr. Buntaran Martoatmojo yang kemudian sejak 1935 menjadi ketua PLT 5 tahun berturut-turut. Dr. Sajid, Dr. Mokhtar, Dr. Sarjito, RM Suprapto, Niti Projo, dan beberapa lainnya. Dari para tokoh berbagai kota lainnya, dukungan diwakili oleh MR Budiarto, Martoatmojo atau Jember, RM Wazar, Bandung, Jaja Miharja, Jakarta, Susanto Tirto Projo, Surabaya, MR Suja, Purwokerto, serta MR Osman Sastroatmijo, ahli olahraga tenis yang namanya terkenal di Eropa. Sejarah tenis di Indonesia dan lahirnya PLT. Pada umumnya, mereka memandang simpati gagasan dari Horib yang sebenarnya sudah dicetuskan sejak 1930. Diilhami oleh berdirinya PSSI pada 30 April tahun lalu. Tapi, para tokoh tadi berbeda pendapat dalam beberapa hal, terutama mengenai saat yang tepat bagi pendirian induk organisasi tenis itu. Dari berbagai sikap yang lahir revolusioner, moderat, pelinta-pelintu, akhirnya golongan tengahlah yang merupakan mayoritas. Pengalaman pahit saat pendirian PSSI tampaknya menjadi cermin pembanding bagi para pelopor PLT, hingga mereka memilih bersikap lebih hati-hati menghadapi reaksi pemerintah Belanda. Mereka tentunya tidak senang melihat setiap kegiatan yang bersifat mempersatukan kekuatan. Para pendiri PLT tidak ingin organisasi yang akan mereka dirikan mati dalam kandungan. Itulah sebabnya PLT baru berdiri 5 tahun kemudian, yakni 1935. Sekian penjelasan tentang sejarah tenis lapangan beserta materi-materi lainnya dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.